Rian Syah. Selamat malam Bang Rian, Muslim Bang. Jangan dibisukan Bang. Mikrofon masih dibisukan. Silakan dinyalakan dulu. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam. Saya konfirmasi dulu Bang Rian. Anda Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Sudah lama nonton Edis TV Bang? Jarang Edis. Soalnya Jarang, Edis banyak lawaknya soalnya. Banyak lawaknya. Soalnya kalau serius-serius sama kalian itu nanti menimbulkan sakit kepala, gejala stroke ya, dan darah tinggi. Jadi dibuat saja humor saja. Enggak, orang Muslim enggak percaya sama omongan Edis. Oke, sebutkan satu pernyataan saya tentang agama Islam yang orang Muslim tidak percaya. Banyak, Satu saja sebutkan, jangan banyak-banyak Bang. Satu aja. banyak. Contohnya tadi, ya kembali ke tadi, aku kan menyimak batu. Padahal lebih parah orang Kristen loh. Mencium Sebentar, batu itu sebentar. ada Bang, dosanya. jangan dulu ke Kristen Bang, sebentar. Apa statement saya tentang batu yang merupakan fitnah? Ya. Ya contohnya kan Edis menyampaikan tidak sesuai, nggak nyambung. Apa contohnya itu Bang? Yang saya katakan apa? Nggak sesuai, nggak ada dalil di Al-Quran. Itu loh. Oke, yang saya Hadis- katakan tadi hadis adalah bisa mencium dirubah. hajar aswad menggugurkan dosa-dosa. Apakah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Memang itu sesuai, tapi tidak. Terus kenapa Anda katakan saya memfitnah? Tapi tidak sesuai apa yang Edis omongkan kepada mereka. Gitu. Yang saya katakan apa memangnya? Mencium hajar aswad menggugurkan dosa-dosa, betul? Tidak seperti itu. Yang menggugurkan dosa itu Allah Ta'ala. Baik, Tapi kita cuma akan bukakan pelantaran hadisnya. batu. Kita akan bukakan hadisnya bahwa mencium hajar aswad akan menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa. Baik ya, kita buka hadisnya. Saya tampilkan hadisnya sebentar. Nanti Anda akan bantah sendiri ya dengan hadis atau dengan hadis buat ini Anda, dari Anda ya. Saya tampilkan. Lebih parah orang Kristen Edis kalau Kok lebih parah? Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui kalau Anda katakan lebih parah orang Kristen. Saya punya data Bang Edis. Baik, baik. Saya tampilkan dulu Dari hadisnya. Belanda. Dari Belanda. Baik, saya tampilkan dulu hadisnya. Saya balik kamera saya. Saya akan tampilkan banyak hadis, fakta-fakta tentang hajar aswad ya. Selain hajar aswad ini adalah tangan Allah ya, bahwa dia akan bersaksi nanti di hari kiamat. Ternyata dia juga penghapus dosa. Baik. Sebagai tangan Allah di bumi. Perhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah mengkiaskan hajar aswad sebagai tangan Allah di bumi. Perhatikan. Barang siapa bersalaman dengannya, hajar aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang maha mulia. Makanya saya bilang Allah ini sebenarnya bentuknya itu hajar aswad. Lanjut lagi. Rasulullah juga telah bersabda, hajar aswad turun dari hajar aswad turun dari surga. Awalnya berwarna putih dan kemudian menghitam karena dosa-dosa manusia. Hadis ini mengandung makna simbolis yang mendalam. Mengusap hajar aswad diibaratkan seperti berbaiat kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi. Mengusap batu katanya berbaiat kepada Allah. Sungguh ajaran bebatuan saudara-saudara. Makanya kalau orang ke Arab lempar-lempar batu, cium-cium batu, mencium batu seolah berbaiat kepada Allah. Sungguh Islam tiada lain adalah ajaran bebatuan. Saya lanjutkan lagi, saksi pada hari kiamat. Riwayat dari At-Tirmizi dan At-Tabrani menyebutkan bahwa Hajar Aswad akan menjadi saksi pada hari kiamat.
bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan sungguh-sungguh. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Hajar Aswad, mana tadi? Bahwa Hajar Aswad menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis ini memperkuat keistimewaan Hajar Aswad sebagai bagian dari ibadah haji, syarat dengan nilai spiritual. Terus, cahaya yang dahsyat, ya. Menurut riwayat Ahmad At-Tirmizi, Hajar Aswad sebenarnya memiliki cahaya yang sangat terang, tetapi Allah menutup cahaya tersebut agar manusia tidak terpesona secara berlebihan. Luar biasa. Nah, sekarang mencium. Ya, bagaimana dengan mencium Hajar Aswad? Perhatikan. Mencium Hajar Aswad. Baik, kita bacakan dulu ya. Bagaimana Hajar Aswad dicium akan menghapus dosa-dosa. Nah, sebentar ya, hadisnya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Hadis mencium Hajar Aswad menghapuskan dosa-dosa. Mana tadi hadisnya ya? Nih, dikatakan begini. Dalam Sunan At-Tirmizi, kitab haji, bab mencium 2 rukun, dan At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut hasan. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan An-Nasai, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, ya, sahih ini pokoknya. Adapun dalam riwayat An-Nasai dikatakan dengan redaksi berikut. Menyentuh Hajar Aswad nih. Menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menghapus dosa. Lalu di mana yang saya katakan fitnah? Sahih itu, hadis sahih itu ada tingkatannya, tidak seperti itu. Jadi hadis ini bohong. Saya melihat sahih apa enggak, berapa derajat itu? Berapa derajat? Biasanya sahih itu Makanya ada saya derajat, bilang ada tadi tingkatannya. Bang, Nggak Anda bisa. ini sungguh nekat yang nyata. Saya itu tahu Idis. Hadis sahih itu ada tingkatannya, berapa derajat. Oke, sekarang saya Berapa tanya orang apa arti kesaksian. sohih? Arti dari sohih apa Bang? Kamu nggak usah nanya aku. Kalau kamu mau belajar, datang ke rumah. Saya ini ahli tajwid, ahli kitab. Ya sudah, saya tanya Masih dibohongin. apa arti sohih? Sebentar. Ini orang Kristen nyium batu. Mana? Oke, dalilnya mana? Hmm. Dalilnya. Ini orang Kristen nyium batu. Ya, saya tanya dalil. Orang Kristen Ini kan maling video. ayam banyak. Orang Kristen nyuri banyak. Itu. Orang Kristen mabok-mabokan banyak. Yang saya tanyakan kepada Anda, dalil. Silakan. Edis, saya itu memahami Bible Anda beribu-ribu, lebih paham dari Anda. Oke, baik. Nanti kalau saya Baik, bongkar, nanti Anda saya mengklaim apa saja diturunin. boleh. Gini, Riansyah, dengarkan saya dulu. Orang Islam, orang Kristen, sama-sama ada yang jadi tukang pemabok. Sama-sama ada yang jadi tukang main togel, ada. Yang saya tanya dalil. Dalil di mana orang Kristen cium-cium batu, di mana dalilnya? Banyak Edis. Tunjukkan satu dalilnya. Ada Kalau sih. ada dalilnya Nanti di dalam Bible, saya terjun dari Monas. Silakan. Nanti saya kalau ditunjukkan diturunin penistaan. Silakan, tunjukkan. Nanti gimana sih? Tunjukkan dalilnya. Saya- Mana dalilnya? saya- Wahai orang Karesteng, ciuminlah patung-patung itu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Gini aja, saya nggak mau debat itu. Kristen. Bilang aja Ah, kamu takut. Justru Bukan di dalam takut, nanti Bible saya diturunin. dilarang. Itu perbuatan yang dilarang. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan Diturunin dalilnya. Nanti kalau saya menunjukkan. Itu Baik. banyak yang typing, aduh. Baik, saya Edis. tunjukkan dalilnya ya. Saya tunjukkan. Apakah orang Kristen boleh melakukan seperti itu? Saya tunjukkan.
Di dalam Soalnya kamu Edis berbohong segala hal. sudah, Itu jangan Edis. kau gelagapan begitu. Imamat pasal yang 26 ayat yang pertama ya, saya akan tunjukkan. Saya balik dulu kamera saya. Jadi kalau ada orang Kristen cium-cium patung, justru itu bertentangan dengan yang tertulis dalam Bible. Perhatikan. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kau tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Ada larangannya. Di tempat kamu justru batu disuruh dicium-cium. Malah berdesak-desakan mencium batu. Nih saya tunjukin. Ini Ada perintahnya. Dan itu dilakukan oleh seluruh umat muslim. ini Nih teman-teman saya tunjukkan muslim. dalilnya. Ini teman-teman muslim bahwa Edis ini berbohong segala hal. Saya punya bukti. Berbohong Ini segala buktinya. hal bagaimana. Lihat nih. Lihat nih. Ini ngapain ini? Coba. Nah, Ini ngapain? ini buktinya. Ini ngapain? Hah? Ini ngapain? Ngalah mutar-mutar video. Ini nih muslim nih, lihat nih. Nih, ini ngapain ini? Lihat tuh, cium batu tuh, lihat tuh, lihat tuh. Oh. Ini mencium-ciumi sebongkah batu ini. Apa kalian bilang ini oknum nih? Nih. Ini batu dicium-cium nih. Ini seluruh umat muslim ini. Dan ada perintahnya. Nah, lihat nih. Nah. Nih. Nah, lihat tuh berdesak-desakan. Nah. Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya. Ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya ditipu sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah dia kan mungkin kedua orang gitu kan. Kan aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke Muntazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke Muntazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh kata memang ngedesak-ngedesak, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Ini tangannya. Terus tiba-tiba dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung nyium Ka'bah gitu, pura-pura nyium Ka'bah lama gitu. Itu orang udah dari tadi ngikutin di belakang aku, terus aku kaget, aku sampai bisa di depan Ka'bah ada orang yang sampai gitu loh, terus aku sampai laporin ke petugas. Nah. Itu tuh yang kalian lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Bukankah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang nih saya bukakan nih. Surat Al-Baqarah ayat 125. Apa dikatakan? Nih. Al-Baqarah 125
Apakah firman Allah terhadap Masjidil Haram, terhadap tempat yang suci, apa kata Allah? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Saking amannya wanita dipegang-pegang. Kata Allah, tempat itu tempat aman. Sedangkan kata wanita tadi, dia di sana dilecehkan. Masih percaya dengan Al-Quran? Masih percaya dengan Al-Quran? Al-Quran bilang tempat itu tempat yang aman. Ternyata orang Islam bilang tempat itu tempat yang malu saya mengatakannya. Oh iya, saya lupa. Ternyata laki-laki tadi sedang latihan. Karena nanti akan diberikan wanita-wanita yang berpayudara besar. Oh, ada ayat. Ada ayat. Baik, kita tampilkan. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33. Apa dikatakan? Perhatikan. Surat An-Naba ayat 33. Baik. Ini ya, saya tampilkan ini. Jangan bilang ini bukan Al-Quran. Surat An-Naba ayat 33. Ya. Dan Allah sediakan bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari syurga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Malu saya mengucapkannya. Baca ini teman-teman. Baca ini di hadapan mama dan bapakmu nih. Coba anak-anak muslim, ayo kita bacakan surat An-Naba ayat 33 di hadapan orang tua kita. Mama, Papa, ini saya mau baca surat At-Taubah, surat An-Naba ayat 33. Nanti saya akan dikasih gadis-gadis yang madu. Makanya saya bilang teman-teman, jauhkan kitab ini dari anak-anak Anda. Dibilang menghujat katanya. Kalau saya mengatakan bahwa Allah akan memberikan gadis-gadis yang berpayudara montok, apakah saya menghujat? Sungguh kalian ini nekat yang nyata. Menghujatnya di mana? Bahkan kalau Anda mendengar ceramah Ustadz, Anda mau dengar ceramah Ustadz? Coba, itu kalau saya ngomong masih saya sensor. Kalau Ustadz yang ngomong jadi seperti ini nih. Nih, coba kalian dengarkan ini. Karena banyak juga yang baru-baru nih yang nonton-nonton nih, ya. Banyak di antara para penonton ini yang baru-baru datang. Karena TikTok ini penontonnya ini terlalu banyak. Jutaan pengguna TikTok. Nih, perhatikan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes.
70 tahun. Bagaimana Anda mau katakan saya fitnah? Itu Allah sendiri menjanjikan kepada kalian akan diberikan gadis-gadis berpayudara besar. Allah sangat mengerti dengan kemauan para orang-orang muslim, teman. Ya, makanya menurut Bible, menurut Taurat dan Injil, atau menurut iman kami Kristen, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad. Sesuai dengan imajinasi Muhammad. Loh, mana ada dalam Bible ada Tuhan negeri Mekah, ada kawin-mawin, ya kan? Payudara besar. Itu bukan Tuhan yang digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Itu Tuhan yang digambarkan oleh Nabi dari Arab. Gimana Anda ini? Yuk silakan. Naik kemari. Bantah yuk. Silakan. Ada Lona. Ini Lona ini kalau nggak salah kemarin pernah naik nih. Teman-teman, Lona ini muslimah ini kalau nggak salah ini. Cuman dia on the way meninggalkan agama Islam. Iya, silakan Lona, nyalakan kamera. Lona, kenapa kamu senangnya gelap-gelap terus? Tidak adakah PLN di rumah? Mau penerangannya segini Bang Gis. Lona, menurut Muhammad, ada lampu yang lebih terang dari matahari, ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Ada sinar yang lebih terang dari PLN. Tahu nggak apa? Apa itu? Betis wanita. Iya. Betis wanita kata Muhammad kalau disingkapkan betis bidadari surga akan menyinari seluruh dunia ini. Bang Edis, Kenapa Muhammad memperhatikan betis? Sungguh luar biasa Muhammad, saudara-saudara. Bang Edis. Gimana Lona? Enggak, yang barusan Bang Edis Anaba ya? Surat Anaba ya? Anaba 33. Ini saya langsung buka dan ternyata iya. Baca di situ apa? Coba kameranya dibalikin dulu, Lona. Kamera balikin, terus arahkan ke Anaba 33. Ini, maaf. Coba tunjuk, ya. Apa bacanya? Dan gadis-gadis montok yang sebaya, iya lagi. Gadis-gadis montok. Untuk apa yang sama kamu nanti dikasih Allah itu? Coba udah bisa dibalikan lagi kamera Lona. Kamu sebagai muslimah, nanti kamu dapat gadis-gadis montok begitu, kamu mau buat apa? Apa kalian mau main kates-katesan berdua? Apa kalian mau main balon-balonan? Sungguh kalian tiada lain adalah orang-orang yang kurang hiburan. Bagaimana seperti ini Lona? Ayo jangan tunda-tunda lah. Habis. Gimana? Gimana? Saya juga bingung. Ya saya juga bingung kok, makin banyak yang aneh gitu. Iya, jangan lama-lama. Orang seperti Anda sudah banyak Lona. Sudah bingung dalam kebimbangan. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus. Menerima pengajaran dari Yesus. Jangan menerima pengajaran dari Nabi dari Arab. Akhirnya kayak begitu. Makanya sekarang download, install Bible, uninstall Quran. Nah, 2025 uninstall Quran, install Bible.
Setuju? Iya. Iya, mantap. Coba Lona, jangan-jangan kamu pura-pura jadi muslim. Coba bacakan surat dalam Al-Quran yang kamu masih ingat, coba. Surat apa? Al-Ikhlas. Terserah. Al-Ikhlas boleh, silakan. Anas aja deh, Anas. Silakan Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh, lihat ya, dia muslimah ya. Muslimah dia, muslimah. Lebih tepatnya krisis kali ya. Krisis ya. Sudah dalam agama Islam tapi krisis ya. Krisis Kristen Islam mendalami. Kristen Islam. Nggak bisa. Gini Lona, mustahil seseorang itu menjadi pengikut Yesus di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Nggak mungkin. Karena ajaran Yesus dengan Muhammad bertolak belakang. Ya udah, saya Islam KTP dulu. Ya, saya sarankan demikian. KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Karena cahaya ya kebenaran menurut Al-Quran itu ada dalam Taurat dan Injil. Mau saya tunjuk ayatnya? Boleh, biar Baik. saya tahu. Di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Quran surat. Sebentar. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya balik dulu kamera saya ya teman-teman ya. Ini Muhammad ini nggak percaya bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya. Nih, surat Al-Maidah ayat 46. Apa dikatakan di sini? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jelas ya? Terdapat petunjuk dan cahaya dalam Injil, betul? Tuh. Tapi cahaya menurut Muhammad bukan di Injil, tapi betis wanita. Wih, betis wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa betis wanita sanggup menerangi seluruh dunia. Susah ini. Maaf saya Bang Edis. Malu mendengarnya. Iya, waktu sudah menunjukkan jam saya harus menutup siaran ini. Oke lah, lagi seru-serunya teman-teman ya, tapi saya harus mengantar dulu. Tapi intinya nanti Anda cari sendiri, ada videonya itu ya. Nanti teman-teman yang mengedit video ini, nanti potong terus tempelin sama Ustadz. Betis wanita itu akan menimbulkan cahaya menerangi seluruh dunia. Oke, itu aja dulu ya Lona ya. Saya turunkan ya. Iya. Karena saya ada mau Iya, pergi nih, oke? Ya, terima kasih Bang Edis. Sama-sama Lona. Saya turunkan Doakan ya. ya. Selamat malam. Ya, Semoga selamat malam. kiranya nanti Lona mencari kebenaran dan menerima Tuhan Yesus. Saya turunkan dulu. Amin. Amin ya. Ya teman-teman, saya mohon maaf teman-teman karena saya harus pergi mengantarnya. Oke, kita lanjutkan lagi besok teman-teman. Selamat beristirahat. Udah jam 10:30 malam Indonesia Barat, 11:30 Indonesia Timur, dan 1:30 Indonesia bagian Timur. Indonesia bagian Tengah 11:30 ya. Kita lanjutkan lagi besok teman-teman. Sekali lagi teman-teman,